Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022 31055. Saya akan presentasikan mengenai UAS Project Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang sudah saya buat. Nah, untuk UAS Project ini saya membuat rancangan untuk aplikasi yang bernama EduSaver, yaitu aplikasi pencari promo harga termurah di waralaba pendidikan dengan lingkup proyeknya antara lain. Yang pertama ada pencarian promo untuk kursus dan pelatihan. Nah, selanjutnya ada sistem rekomendasi karir berdasarkan kursus atau pelatihan yang sudah diambil oleh user sebelumnya. Dan kemudian ada juga komunitas pembelajaran, di mana para user dapat berinteraksi dengan user lainnya. Selanjutnya ada work breakdown structure, di mana salah satu proses lingkup proyek itu ada dengan membuat work breakdown structure. Dengan pembagiannya menjadi 4, yaitu perencanaan proyek, pengembangan aplikasi, uji coba, dan peluncuran aplikasi. Nah, untuk perencanaan proyek sendiri terbagi lagi menjadi analisis kebutuhan klien, penentuan lingkup dan batasan proyek, kemudian merencanakan jadwal dan anggaran. Nah, untuk pengembangan aplikasinya sendiri ada desain UI UX, pengembangan back-end, integrasi dengan waralaba pendidikan, dan kemudian pengembangan fitur pencarian dan rekomendasi untuk kursus. Nah, untuk uji coba, itu ada pengujian fungsionalitasnya, pengujian keseluruhan sistem, dan penanganan bug apabila ditemukan. Kemudian untuk implementasi dan peluncuran, itu ada peluncuran aplikasi dan pelatihan pengguna atau klien. Nah, selanjutnya untuk arsitektur dan spesifikasi perangkat. Nah, itu perangkatnya kita bagi menjadi 3, yaitu ada arsitektur untuk server, device client, dan infrastruktur dan keamanan. Nah, untuk spesifikasi minimumnya sudah saya tulis di sini, saya ketik di sini bisa terlihat. Kemudian kita masuk ke daftar rencana kegiatan, prasyarat, dan waktu pelaksanaan. Untuk aktivitas kegiatannya ini ada 15 kegiatan dengan durasi dan prasyaratnya. Untuk total durasinya ada 106 hari. Nah, selanjutnya ada rencana dan anggaran biaya proyek, di mana ada 2, biaya personil dan biaya non-personil. Untuk biaya personil ini meliputi biaya tenaga ahli yang kita libatkan dalam proyek ini. Kemudian untuk biaya non-personil ada pengadaan perangkat, pelatihan, dan launching. Nah, untuk total dari biaya personil dan personil itu berjumlah 867 juta. Kemudian ada PPN 11%, 95 jutaan, dan hasil total dari total biaya ditambah dengan PPN yaitu Rp962.370.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di Excel. Mmm, oke. Nah, selanjutnya ada rencana penugasan personil. Nah, di mana untuk data aktivitas dan durasinya itu kita ambil dari data rancangan yang daftar kegiatan ini. Kemudian untuk durasinya ini menyesuaikan. Misalnya untuk aktivitas satu itu membutuhkan tenaga ahli yang mana saja. Nah, jadi kita bisa menentukannya tergantung dari kemauan kita. Kalau menurut kita kayak di pengelolaan awal dan koordinasi tim ini perlu melibatkan semua tenaga ahli, maka semua tenaga ahli akan terlibat dengan durasinya 2 hari. Kemudian totalnya itu adalah 247 ini untuk biaya tenaga ahli. Nah, untuk biaya non personil, itu adalah biaya untuk pengadaan perangkat, launching, dan pelatihan. Nah, kemudian dari, eee, durasi setiap kali tenaga ahli ini bekerja, mereka akan dikonversi menjadi rupiah. Jadi setiap aktivitas itu, si tenaga ahli ini akan mendapat upah berapa, mendapat gaji berapa, yang kemudian ketika ditotal, itu mendapatkan 247 juta. Yang akhirnya ketika ditotal dan sudah ditambah dengan biaya non personil hasilnya menjadi 867 juta.
Nah, selanjutnya ada kita membuat ke gambar network diagram. Nah, untuk network diagram ini kita gambarnya berdasarkan syarat dan durasi yang ada di sini. Nah, di sini ada kan misalnya di tahap ke-7, prasyaratnya adalah aktivitas 5 dan 6 sudah selesai. Maka untuk gambar 7 itu dia harus menyelesaikan dulu proses 5 dan 6. Nah, kenapa di sini di 3 dia ada cabangnya? Ada 3, ada 4, 6, dan 9. Karena aktivitas 9, 6, dan 4 ini bisa dilaksanakan setelah aktivitas 3 selesai. Jadi dia tidak perlu menunggu aktivitas 6 dilaksanakan terlebih dahulu, dia bisa langsung bekerja. Nah, kemudian setelah membuat gambar network diagram ini, kita akan menggambar critical path. Nah, critical path ini adalah network diagram yang sudah ditambahkan durasi harinya. Kemudian kita akan menghitung durasinya dari start ke stop yang dalam satu garis lurus ini. Hasil penjumlahannya adalah 90 hari, yang ketika kita konversikan ke bulan itu menjadi 4,5 bulan, dengan asumsi 1 bulan adalah 20 hari. Selanjutnya, kita akan membuat Gantt chart. Nah, Gantt chart ini untuk aktivitas, durasi, dan prasyarat kita ambil dari sheet aktivitas tadi. Nah, untuk start dan finish-nya, ini kita akan lakukan sesuai dengan durasi dan prasyaratnya. Jadi, misalnya contoh untuk aktivitas kelima, itu dia dimulai ketika aktivitas 4 sudah selesai, maka dia akan start di hari ke-12 setelah aktivitas 4 selesai. Nah, dan dia akan finish setelah durasinya, yaitu setelah 10 hari, yaitu di hari ke-19. Nah, untuk tahap ke-7, aktivitas 7, itu dia di syaratnya adalah aktivitas 5 dan 6 sudah selesai. Maka aktivitas 5 harus sudah selesai dan aktivitas 6 harus sudah selesai, baru aktivitas ini akan dilaksanakan. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, total akhir dari proyek ini membutuhkan waktu 90 hari, yang setelah dihitung juga 90 hari, sesuai dengan yang ada di critical path tadi. Nah, untuk ini yang kita hitung hanya yang merah saja, karena yang biru ini dia berlangsung bersamaan dengan yang merah, jadi hanya perlu kita hitung salah satunya saja, agar tidak terjadi duplikasi perhitungan. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurva S-baseline. Kurva ini kita dapatkan dari bentuk ini, dari bagian yang Gantt chart ini. Untuk rumusnya itu, kita membagi dari jumlah kerjanya dibagi dengan durasi di sini, dan dikali dengan bobot. Oke, nah untuk akumulasinya harus 100%, artinya sudah sepenuhnya tepat. Dan penggambaran kurvanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat cash flow sesuai dengan cash flow ini, dana yang digunakan harus habis. Jadi untuk pembagian dananya seperti ini total dananya 867. Dana yang ini adalah dana sebelum terkena PPN. Nah, dan kemudian di sini totalnya juga dia habis dananya. Kemudian kita akan melihat kas terendah dan kas tertinggi. Kas terendah itu kita dapatkan di 1,2 juta dan untuk kas tertingginya di 567 juta. Nah, untuk hasil efisiensi dan keuntungan itu ada 147 juta. Dari mana kita dapat ini? Karena dari setiap per aktivitas ini kita melakukan penghematan atau efisiensi sebanyak 17%. Yang kemudian hasil efisiensinya adalah segini. Yang ketika dikurangkan itu hasil penghematannya adalah sebesar 147 juta. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.